Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ada siapa? Mas Adi sama? Sudah. Misalnya aja ya. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini silakan. Sebelum mulai pelajaran, anda kita berdoa lebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, nah kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Nah pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai getaran dan gelombang. Di sini ibu sudah mempunyai dua alat. Yang pertama yakni ada bandul dan yang kedua ada penggaris. Untuk yang pertama untuk bandul terlebih dahulu. Di sini ibu akan menggunakan bandul ini dengan menggunakan panjang tali sebesar 15 cm dan akan ditarik dengan simpangan sebesar 10 derajat. Nah, ibu akan melepaskan. Apa yang terjadi? Benda ini akan kembali ke titik awal. Nah, jika panjang tali ini menggunakan 30 cm dengan massa yang sama, dengan simpangan yang sama sebesar 10 derajat, ibu akan melepaskannya. Maka bandul ini akan bergerak semakin lambat. Nah, untuk benda yang kedua, ya ini ada penggaris. Ibu akan meletakkan penggaris ini di atas meja. Kemudian dengan panjang penggaris di luar meja yaitu sepanjang 10 cm, kemudian ibu akan menarik ke bawah dan penggaris ini akan bergerak ke atas dan bawah. Nah, kemudian jika penggaris ini ibu panjangkan dengan panjang sebesar 25 cm di luar meja, kemudian ibu tarik ke atas dan ke bawah, penggaris ini akan bergerak ke atas dan ke bawah tapi lebih lambat. Kira-kira apa saja ya yang mempengaruhi getaran dan gelombang itu? Kenapa bandul dan penggaris ini bisa semakin lambat ketika dipanjangkan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa simak materi dari ibu. Untuk yang pertama, pengertian dari gelombang sendiri yaitu merupakan gerakan bolak-balik suatu benda terhadap titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu ada di tengah sini, yang merupakan posisi di mana gaya yang bekerja pada benda saling menyeimbangkan, atau posisi tegak lurus tali terhadap permukaan tanah, di mana gravitasinya pada titik keseimbangan ini 0 dan benda atau massa pada bandul ini cenderung diam. Kemudian contoh dari getaran sendiri ada bandul jam, pegas mengitari, sinar gitar yang diketik. Kemudian besaran dalam getaran, yaitu yang pertama ada periode waktu untuk satu getaran penuh. Jadi dari titik A, B, C hingga kembali memerlukan satu periode. Kemudian frekuensi, yaitu banyaknya getaran dalam satu detik. Banyaknya getaran yang terjadi selama satu detik dengan satuan hertz. Kemudian ada amplitudo yang merupakan jarak terjauh dari titik keseimbangan, yaitu dari sini. Ini yang dinamakan amplitudo. Kemudian untuk dalam getaran itu ada frekuensi dengan rumus N per T, di mana jumlah getaran dibagi dengan selang waktu atau second. Kemudian ada periode dengan rumus T per N, selang waktu dibagi jumlah getaran. Kemudian hubungan frekuensi dan periode ini berbanding terbalik, di mana jika frekuensi itu lebih besar, maka periodenya itu lebih kecil, dan sebaliknya, jika periodenya lebih besar, maka frekuensinya lebih kecil. Dirumuskan dengan R sama dengan 1 per T, 1 dibagi periode, dan untuk periodenya juga 1 per F, 1 per frekuensi. Kemudian gelombang ini merupakan getaran yang merambah melalui medium atau ruang. Contohnya gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang tali. Kemudian jenis-jenis gelombang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah lambatnya. Ada gelombang transversal, contohnya yaitu ada cahaya, ombak laut. Kemudian ada gelombang longitudinal, contohnya yaitu suara, gas. Kemudian berdasarkan mediumnya ada gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini membutuhkan medium seperti suara. Kemudian ada gelombang elektromagnetik yang tidak menggunakan medium, contohnya yaitu seperti cahaya. Nah, ini jadi gelombang itu bisa
puncak dan satu lembah. Jadi satu puncak dan satu lembah ini dinamakan satu gelombang. Nah, kemudian untuk jarak dari sini ke sini ini dinamakan amplitudo. Kemudian jarak antara puncak dan puncak ini dinamakan simpangan. Nah, besaran dalam gelombang yaitu panjang gelombang atau lambda itu jarak antara dua puncak atau dua lembah berturut-turut. Kemudian ada frekuensi jumlah gelombang dalam 1 detik. Kemudian ada kecepatan gelombang dengan rumus V sama dengan frekuensi dikalikan panjang gelombang. Contoh penerapan dari getaran dan gelombang ini ada alat musik, kemudian ada gempa bumi, dan gelombang itu ada gelombang radio, gelombang suara, gelombang tari, dan sebagainya. Nah, baik, supaya kalian lebih memahami mengenai materi gelombang ini, kita akan melakukan praktik menggunakan pad. Silahkan kalian bisa men-scan untuk ini, dan ibu akan membagikan LKPD-nya dibagi menjadi 2 kelompok saja. Untuk yang pertama, kalian bisa ini mengklik oscillate ini. Kemudian kalian klik ini no end. Nah, kemudian bisa menggunakan pin garis. Untuk frekuensinya itu sama, 1,5 Hz. Kemudian yang diubah di sini ada amplitudonya. Ada 1,25, kemudian 1, 0,75. Untuk menghentikannya gini, kalian ambil dulu amplitudonya ini, bisa ini 1,25. Kemudian kalian kalau di sini hitung ini 1 gelombang. Lambda itu satu kecepatan ya, jadi rumus itu frekuensi dikali lambda. Frekuensinya 1,1. Iya. Jadi untuk iya.
Kenapa? Bagian putih. Ini panjang gelombang, kecepatan. Iya. Terus kenapa? Terus ngitungnya? Kalau mau ngitung ini sama ini. Ini dikali ini. Satu dibagi ini dikali ini. Kalau enggak kan lagi dikit lagi. Sudah semua? Iya semua. OCM. Oh. Sudah semuanya? Baik, ada yang bisa menyebutkan hasil dari praktikumnya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Menghasilkan lambda pada gelombang sebesar 5,6 cm, kemudian kecepatannya itu 0,084 sekot dan periodenya 0,67. Kemudian untuk amplitudo yang satu itu lambdanya 0,0, kemudian kecepatannya itu 0,075 sekot dan periodenya 0,67. Amplitudo yang 0,75 itu menghasilkan lambda 4,3 cm dengan kecepatan 0,0645 sekot dan periode 0,67. Kemudian amplitudo yang 0,50 itu menghasilkan panjang gelombang 3,8 cm dengan kecepatan 0,057 sekot dan periode 0,67. Kemudian untuk amplitudo yang 0,25 menghasilkan panjang gelombang 3,4 cm dengan kecepatan 0,051 dan periode 0,67. Untuk kelompok 2. Juga sih. Yang kelompok itu tadi yang diubah itu nilai amplitudonya. Yang pertama itu amplitudo 1,25 cm itu menghasilkan panjang gelombang 5,6 cm dan kecepatannya 0,084 meter per sekon dan periodenya itu 0,667 sekon. Terus amplitudonya diubah menjadi 1 dan menghasilkan panjang gelombangnya itu 5, kecepatannya itu 0,075 meter per second dan periodenya itu 0,67 second. Lalu amplitudo 0,75 cm itu panjang gelombangnya 4,3 cm, kecepatannya 0,0645 meter per second, periodenya 0,67 second. Lalu yang keempat amplitudonya 0,50 cm, panjang gelombangnya 3,8 cm, kecepatannya 0,057 meter per second, periodenya 0,67 second. Dan yang terakhir itu amplitudonya 0,25 cm, panjang gelombangnya 3,4 cm, kecepatannya 0,051 meter per second, dan periodenya 0,67 second. Nah, ya benar sekali ya. Jadi di praktikum ini semakin besar amplitudonya itu panjang
dan gelombangnya itu akan semakin besar dan kecepatan dari gelombang itu akan semakin meningkat. Dan pada praktikum ini nilai dari periode itu sama karena frekuensinya itu sama 1,5. Baik, setelah kalian melakukan praktikum ini, ibu ingin kalian membuat satu pertanyaan berdasarkan praktikum yang sudah kalian lakukan. Silakan dari kelompok 1. Iya, silakan. Apa yang terjadi pada panjang gelombang jika amplitudenya itu kecil? Jadi yang terjadi pada panjang gelombang jika amplitudenya semakin kecil yaitu semakin kecil panjang gelombang maka amplitudenya juga akan semakin kecil seperti itu. Dari kelompok 2. Mau tanya itu mengapa kecepatan gelombang itu meskipun frekuensinya tetap? Karena kecepatan dari gelombang itu bergantung pada panjang gelombang atau lengkung dari tekanan. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Nah, untuk mengukur pemahaman dari kalian, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dijawab secara individu. Sudah semua? Oke, kita kumpulkan ya.
baik. Untuk kesimpulannya yaitu dari getaran sendiri merupakan gerak balik benda terhadap titik keseimbangan, kemudian gelombang yaitu merupakan getaran yang melambat. Jadi yang mempengaruhi dari getaran dan gelombang itu tadi ada apa aja? Amplitudo, ada frekuensi, kemudian dibantu tadi ada panjang kali. Untuk kecepatan gelombang tadi dipengaruhi oleh apa saja? P, frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian untuk periode tadi dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, supaya kalian lebih mengingat pelajaran materi yang sudah diberikan pada hari ini, silakan untuk minggu depan kalian mencari contoh penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara penerapannya. Tulis ya. Nah, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.